Salam Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang buat kita semua, secara khusus buat keluarga yang datang dari Duri. Selamat datang di Medan. Selamat datang di gereja kita, Gereja Metodis Kasih Karunia, dalam rangka pemberkatan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengambil firman Tuhan dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 11, ayat 12 sampai ayat 14. Sekali lagi dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema kita adalah kasih yang mempersatukan. Kepada saudara David dan Fitri, saya percaya bahwa kasih Tuhan yang mempertemukan kalian berdua. Saya percaya karena kasih Tuhan yang akan sebentar lagi mempersatukan kalian dalam pemberkatan nikah ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa Tuhan merancang sesuatu yang baik, terkhusus kepada Ananda berdua, David dan Fitri. Berbicara tentang kasih, sudah sering kita mendengarkannya. Tidak asing bagi kita. Tapi saya mau melihat dan mau mengajak kita untuk lebih memahami dalam konteks pemberkatan nikah ini, bahwa di dalam kasih ada belas kasihan. Para si rohaon si tutu. Ya, ngerti David ya, Fitri? Belas kasihan yang tidak pura-pura tetapi sungguh-sungguh. Benar-benar ada. Di dalam kasih itu ada belas kasihan yang sungguh-sungguh. Yang tulus. Lalu di dalam kasih itu ada kemurahan. Di dalam kasih itu ada kerendahan hati. Ya, David tidak hanya mau dilayani, sebaliknya Fitri tidak mau hanya ingin dilayani oleh pasanganmu ini, tapi saling melayani. Di dalam kasih itulah termaktub
kerendahan hati bisa memperbaiki itu. Perbedaan satu dengan yang lain. Fitri, David, Bapak Ibu, anak-anak Anda ini berbeda. Mereka punya tipe yang berbeda. David punya tipe introvert. Fitri punya tipe ekstrovert. David menyukai ketenangan atau keheningan. Itu introvert. Sementara Fitri, keheningan membuatnya gelisah karena Fitri orangnya aktif, hangat. Ya. Namun David dengan tipologi introvertnya cenderung pasif. Tidak suka dengan yang namanya terburu-buru. Terkesan lambat. Nah, Fitri harus melihat itu. Lambat kali pun Bang David ini. Masa mengambil keputusan itu aja gak bisa. Fitri harus memahami pasanganmu. Dia tipikal seperti itu. Kasih waktu dengan dia. Siapa yang mau mengambil keputusan dengan salah, dengan keliru? Tidak ada. Tapi dengan tipe ini, maka saya katakan tadi, mereka ini berbeda. Tapi perbedaan itu akan Tuhan persatukan seperti bunga yang ada di depan yang cantik ini. Ya toh Bapak Ibu? Perbedaan ini akan dipersatukan dalam kasih sehingga indah. Saya mau katakan, David dan Fitri dengarkan. Ikatan kasih itulah yang mampu membuat kalian bisa menerima kekurangan, bisa menerima perbedaan, kelemahan dari masing-masing. Sekali lagi, ikatan kasih itulah yang mampu, yang dapat membuat Anda berdua bisa menerima pasanganmu satu dengan yang lain. Dalam kekurangan, dalam keberbedaan, dalam kelemahan, dalam kelebihan dan lain sebagainya. Maka jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, kasihlah yang mempersatukan. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hanya kasih yang sanggup memperbaiki segalanya. Hanya kasih yang sanggup menerima segalanya. Maka buat David dan Fitri, peganglah firman Tuhan ini baik-baik. Di dalam proses Anda berdua akan membentuk rumah tangga yang baru. Maka mulailah keluarga baru ini, mulailah dengan kasih. Kasih yang sesungguhnya yang ditawarkan oleh Yesus tidak bisa lekang oleh karena waktu, oleh karena rupa, oleh karena apapun. Saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit di mana pasangannya sakit. Dan saya katakan kepada mereka, Ibu, Bapak, ternyata disinilah diuji janji pernikahan itu. Di mana? Ketika pasangan kita sakit, sekarat. Karena istrinya sudah diamputasi kakinya sebelah kiri karena gula.
Sudah di ruang ICU, sudah dibantu dengan oksigen. Kalau katanya dicabut itu adalah di sound meridian lah. Game over, selesai. Saya mau katakan, Pak, disinilah diuji arti dan kesetiaan pernikahan itu. Ya. Apakah tetap setia sekalipun dalam kondisi seperti itu? Ya. Tapi kasih itulah yang bisa menerima. Walaupun akhirnya ibu itu meninggal dan dibawa ke rantau rapat. Suaminya begitu tegar saya lihat. Saya ditelepon, Amang, istri saya sudah tidak ada lagi. Ini sudah menuju ke rantau rapat. Yang kuat Amang ya, saya bilang. Kembali kepada firman Tuhan ini. Fitri dan David, lakukanlah segala sesuatu dengan kasih. Dengarkanlah pasanganmu dengan kasih. Layanilah pasanganmu satu dengan yang lain dengan kasih. Cara, tindakan, dan perkataanmu haruslah dengan kasih. Pahami dan pelajarilah pasanganmu dengan kasih. Bila ada kesalahan, bila ada kekurangan, dan sesuatu yang tidak mengenakkan di antara kalian berdua, pakailah kasih untuk menyelesaikannya. Ada gitu sedikit telepon mertua. Inang, gak tahu aku gimana anak Inang ini. Gimana rupanya? Amang gak tahu aku gimana menghadapi buru Amang ini. Cobalah untuk menyelesaikan. Berdua dengan kasih. Karena bagi saya pernikahan adalah pendewasaan. Inisiatif Allah mempertemukan Anda berdua, David dan Fitri. Dan harus diselesaikan dengan kasih. Kecuali mungkin ada sesuatu hal yang sangat-sangat ya perlu diskusi dengan yang lain. Demikianlah kasih itu luar biasa yang mampu menerima, memahami perbedaan pasangan kita masing-masing. Ya. Karena di atas semuanya itu hanya kasih yang mampu mempersatukan dan menyempurnakan. Kepada keluarga besar Hutapea dan juga Huta Galung, selamat buat Bapak Ibu menikahkan putra dan putri Anda. Saya percaya doa yang penuh kasih menghantar mereka di dalam mengarungi rumah tangga yang baru ini, yang akan mereka bentuk sejak hari ini. Saya percaya dengan doa Bapak Ibu memberangkatkan putra putri Anda ini dalam pernikahan. Demikian juga keluarga sekalian. Dan kami atas nama gereja berdoa David dan Fitri menjadi sebuah keluarga baru yang diberkati Tuhan, yang didasarkan hubungannya dengan kasih yang Tuhan tunjukkan dan teladankan. Selamat buat David dan Fitri, selamat membangun rumah tangga dengan dasar kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda berdua. Amin. Mari kita berdoa. Lihatlah ya Bapa, David dan Fitri yang telah duduk di depan altar-Mu.
yang kami yakini dan mereka yakini bahwa kasih Tuhanlah yang mempertemukan mereka. Dan karena Tuhan jugalah yang menentukan waktu ini, inilah saatnya bagi mereka untuk dipersatukan dalam kasih Tuhan lewat pemberkatan nikah kudus ini. Berkatilah mereka berdua Bapa. Engkau yang telah mempertemukan mereka, berkatilah. Berkatilah mereka dengan firman-Mu, supaya mereka memahami bahwa kekuatan kasih itu luar biasa dan kasih sanggup mengalahkan semuanya. Sejak hari ini mereka akan menyaksikan putra-putri mereka diberkati oleh Tuhan lewat hamba-Mu. Sejak saat ini akan diadakan adat yang akan berlangsung setelah pemberkatan nikah dari gereja ini, sampai seterusnya. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja bagi kami secara khusus buat kedua anak-Mu David dan Fitri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.